Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azli Mabestadi, NIM 19059141. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint tentang fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan manajemen risiko. A. Fungsi manajemen risiko. 1. Fungsi perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Pengendalian. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penentuan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. 2. Fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Pengendalian meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output laporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. B. Tujuan manajemen risiko. 1. Tujuan sebelum terjadinya peril. 2. Tujuan setelah terjadinya peril. Sebelum terjadinya peril, hal-hal yang bersifat ekonomis, misalnya upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis. 2. Hal-hal yang bersifat non-ekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan sebab adanya kemungkinan terjadinya peril tertentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Ketiga, tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. 2. Setelah terjadinya peril, menyelamatkan operasi perusahaan, mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena peril. Yang ketiga, mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir meski tidak sepenuhnya. Yang keempat, mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, berupaya tetap dapat tanggung jawab sosial dari perusahaan. C. Manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi, mengukur, memetakan, dan mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko. Manajemen risiko bisa mengurangi kemungkinan gagal sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan produktivitas SDM, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. 1. Manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. 2. Manajemen risiko bisa mengendalikan perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi kemungkinan dengan asuransi tertentu sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga, manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang berdasarkan tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan perubahan lainnya yang diperlukan dalam unsur manajemen risiko. Juga manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Dan yang terakhir, manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. D. Tahapan manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. 3. Pemetaan risiko. 4. Pengelolaan risiko. Dan yang kelima, monitor dan pengendalian risiko. Sekian hasil video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.